Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya yang terkasih pemirsa dimanapun berada, damai, damai, damai sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur, senang banget ya di hari yang baru ini kembali berkesempatan untuk menyapa, melayani, memuji Tuhan bersama-sama serta mendoakan Bapak Ibu terkasih dimanapun berada, baik engkau dalam sedang bangun tidur di hari yang baru ataukah sedang dalam pemulihan di ranjang ataukah sedang dalam perawatan di rumah sakit, kami hadir untuk menjadi penguat dan sahabat doa bagi Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Silakan kalau saudara yang mau bergabung bisa merespon ketik amin, amin, amin. Kalau di antara saudara ada yang keluarga kerabatnya membutuhkan pelayanan, ini saat terbaik. Sharing, bagikan link tautan di WhatsApp ke medsos dimanapun saudara bisa memposting ulang. Silahkan supaya mereka dan lebih banyak orang khususnya bisa mengenal dan merasakan kasih, rahmat, dan pertolongan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Halo semuanya, saya menyapa dulu yang ada di Instagram. Wah, banyak lambaikan tangan. Halo, shalom. Selamat bergabung ya. Ini adalah pelayanan live pastor yang hari kedua kah, hari ketiga hari ini. Puji syukur sudah ada yang bergabung sekitar 50 orang ya yang ikut nonton, dan kemarin saya melihat ada yang sampai ditonton sampai 8.000 di Instagram. Terima kasih awal yang diberkati sama Tuhan Yesus. Halo semuanya yang ada di YouTube, terima kasih. YouTube ini puji Tuhan tiap hari ditonton oleh paling tidak sedikitnya puluhan ribu orang. Terima kasih. Halo semuanya yang di Facebook ini paling ramai ditonton tiap hari ratusan ribu orang. Bless you all. Dan yang ada di TikTok, terberkatilah semuanya. Terima kasih. Yuk kita share, kita bagikan, lalu kita dengan kerendahan hati datang mulai dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, puji dan syukur, rahmat-Mu atas kami naikkan doa dan penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami, Juru Selamat kami yang hidup, penyembuh yang ajaib, Engkaulah mempelai surgawi kami. Kami mengucap syukur di hari yang baru ini, kami angkat tangan dan berkata, kami mau memuji Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kami datang, kami bersyukur
Kami menguji-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. In Jesus name. Kami katakan amin. Yes, senang banget ya di pagi hari ini. Kita di pagi yang indah, amin. Bukan hanya dengar firman Tuhan, tapi kita akan memuji Tuhan. Tuhan yang sangat amat baik banget. Amin. Pujikan Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa roh kami dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan kami aman. Dalam lingkupan kasih-Mu, maka setiap jiwa baik-baik saja. Ketika rame-rame, baik-baik saja. Saat ini hadirat Tuhan meneduhkan hatimu dan setiap kondisi Anda menjadi baik-baik saja. Amin. Hadirat Tuhan sungguh luar biasa, membimbing dan memimpin kita semuanya masuk di hari yang baru, hari yang ku sembahkan Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, ku serahkan tubuh jiwa rohku. Tuhan tahu apa yang menjadi hidup, lapar dan haus kita, bahkan yang menjadi setiap pokok doa dan permohonan. Waktu bahkan ketika kita sedang menangis, Tuhan tahu dan Tuhan tidak membiarkan kita menangis sendirian. Dia datang memeluk kita dan memberkati. Saya percaya banget setiap Bapak Ibu yang ikut live streaming ini atau lihat pelayanan doa-doa ini, kalau sakit Tuhan Yesus memberkati, sehat dan sembuh. Yeay! Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya,
Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan Yesus pasti memberkati. Pastor mau bertanya yang hadir live streaming atau menyaksikan video ini, pelayanan ini, adakah di antara saudara-saudara yang merindukan pertolongan Tuhan? Kalau ada, mana tangan-tangannya? Saya mau melihat Anda mengetik saya. Biar kita sama-sama jadi saksi bagaimana ketika kita berdoa dalam nama Yesus ada pertolongan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Mana tangan-tangannya? Saya juga dong. Yeay. Ada yang lain? Silakan diposting ulang. Siapa tahu ada kerabatmu, mama papa, orang tua terkasih yang sedang butuh pelayanan doa atau penguatan firman. Ada jawaban, ada kasih dalam pelayanan ini. Ada ketenangan dalam hati setiap kita. Hatimu tenang Tuhan. Semua kita yang memuji Dia pastilah tenang. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita semuanya merasakan kasih-Nya Tuhan. Puji Tuhan. Yuk kita mendengar firman Tuhan. Bagaimana firman ini akan menguatkan kita semuanya, yang menceritakan hamba Tuhan yang bernama Petrus itu diberikan Tuhan urapan untuk menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Output dari firman ini, saya mau ajak saudara-saudara semuanya bahwa Tuhan itu sanggup mengkaruniakan urapannya kepada setiap hamba Tuhan ataupun kepada mereka yang percaya. Kalau engkau sedang sakit hari ini, saya percaya ada orang-orang yang melayani datang mendoakanmu. Amin. Saya juga ada kerinduan sebetulnya mau masuk ke rumah sakit kembali untuk mendoakan dan menggenapi firman supaya lebih banyak orang kembali ya tercelik matanya bahwa firman yang tertulis dalam Bible adalah firman yang berkuasa dulu, sekarang, hari ini, bahkan esok kekal selama-lamanya, tidak berubah. Saya menyaksikan begitu banyak kesembuhan yang terjadi di rumah sakit di tahun-tahun yang lampau. Dan kalau setelah membagi firman ini, Tuhan menggerakkan saya untuk masuk ke rumah sakit. Saya siap ya Tuhan, supaya lebih banyak orang di akhir zaman ini kembali datang kepada Engkau Yesus Kristus, menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harapan dalam kesesakan ataupun di dalam segala situasi yang mereka hadapi. Waktu mereka mengenal Tuhan Yesus, waktu mereka senang, mereka memuji Tuhan. Waktu mereka sakit, mereka berdoa. Karena dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, ada kesembuhan yang ajaib. Yuk kita dengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible. Kalau saudara
mau membagikan dulu, oke, saya tunggu sekian detik. Silakan di post, silakan di share, silakan di like, silakan di subscribe di channel Medsos Pastor Andy. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kenapa kita perlu share? Supaya banyak orang yang terberkati dan mereka juga boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Oke, sudah? Let's go. Time for Bible. Kesukaanku, saya tercandu-candu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kisah yang akan kita baca terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9, ya. Di sini tentang Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Kita akan mendengarkan pembacaan sabda firman Tuhan, Kisah Para Rasul 9, mulai ayat 32 sampai dengan 43. Jadi ada 11 ayat yang Pastor Randy akan bacakan dan selamat mendengarkan. Baik, saudara, tolong ketik ayat ini, Kisah Rasul 9 ayat 32 sampai 43 supaya orang tahu kita membaca dari nats mana. Lalu setelah saudara ketik di kolom komentar ayat itu, ayat suci firman Tuhan, share, bagikan, posting ulang, siarkan Injil sampai ke ujung bumi. Yes. Firman Tuhan ada tertulis dari pembacaan Kisah Para Rasul 9, 32 sampai 43. Selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan ke mana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Pelayanan Rasul, pelayanan Tuhan Yesus, bahkan sampai hari ini pelayanan orang percaya, yaitu menolong orang. Menolong orang juga mereka yang sakit, supaya mereka boleh mendapat berkat kesembuhan. Setelah ini banyak yang merespon dan terpanggil. Mereka mulai datang ke rumah-rumah, mereka mulai turun ke jalan-jalan, mereka akan masuk ke rumah sakit untuk mendoakan. Dan engkau yang percaya, Tuhan menyertaimu. Di situ akan banyak terjadi namanya kesembuhan ilahi. Seperti apa yang terjadi ketika hamba Tuhan Petrus ini berjalan keliling di daerah Lida. Ada yang namanya Eneas, 8 tahun lumpuh. Ayat 34, kata Petrus kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah, dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lidah dan Sharon melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Ini sebuah pelayanan yang sangat indah. Setelah kuasa Tuhan dinyatakan, bukan untuk kemuliaan hamba Tuhan, tapi untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah baca dan kita dengar bagaimana banyak orang berbalik kepada Tuhan melalui pelayanan doa kesembuhan. Luar biasa. Kalau hamba Tuhan banyak di pagi hari berbeda-beda. Ada yang mengajar,
ada yang mungkin bagian mempertanggungjawabkan iman lewat apologet dan sebagainya, ada yang gembala, ya, tapi ada juga yang dipercaya rasul merintis pelayanan, ada juga yang dipercaya penginjil, ya. Semua dikaruniakan Tuhan hebat. Tapi juga kita melihat di kisah ini bagaimana melalui pintu pelayanan doa kesembuhan Tuhan memberkati juga. Dan outputnya apa? Banyak orang berbalik kepada Tuhan. Saya rasa ini pelayanan hati Tuhan. Bukan masalah kita showing, bukan masalah kita terkenal, bukan masalah kita sekolah tinggi, bukan masalah kita punya pelayanan besar atau sederhana, tetapi bagaimana pelayanan yang kita hadirkan di bumi yang Tuhan percayakan dimanapun engkau ada circle-nya atau berkomunitas atau tinggal, bagaimana sebuah pelayanan itu membuat hati orang datang kepada Yesus. Wah, ini keren sekali. Saya tidak anti program, saya nggak anti sistem. Ya, saya tidak anti teknologi, saya tidak anti kemajuan, saya nggak anti modernisasi. Tetapi sekalipun sederhana seperti yang saya bisa lakukan ini, namun saya bersyukur kepada Tuhan dan Anda menjadi saksi-saksinya bagaimana pelayanan sederhana ini bisa membawa begitu banyak hati manusia datang kepada Yesus, lidahnya percaya, hatinya mengaku, dan memberi diri dibaptiskan menjadi anak kerajaan sorga. Pelayanan doa kesembuhan ini sampai hari ini, rahmat Tuhan, berkat Tuhan menyertai. Tidak mustahil kalau saudara-saudara suatu hari bertemu Pastor Randy atau dosa Pastor Randy lah. Semua hamba Tuhan yang dikaruniakan Tuhan pelayanan, punya hati kepada Tuhan dengan lurus tegak, percaya dengan benar Yesus Tuhan Juru Selamat sejati, Dia juga penyembuh yang ajaib. Tidak mustahil engkau juga mendapatkan berkat kesembuhan. Siapa yang dengar ini ada di antara saudara yang sedang sakit? Wah, firman ini tidak kebetulan hadir dan Anda mendengar Yesus Sang Penyembuh, penyakitmu masih bisa disembuhkan dalam nama Yesus. Dan sama-sama kita bersyukur ya, lewat pelayanan ini menjadi Tuhan juga pakai jadi perpanjangan tangannya, sekalipun lewat media live streaming. Tapi Bapak Ibu, ketika kita doa sebentar, rasakan, nikmati bagaimana kasih dan kuasa Tuhan melawat hidupmu. Saya lanjutkan sekarang ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dua hal yang Tuhan suka, ya, yaitu berbuat baik dan memberi sedekah. Jadikan itu menjadi tujuan hidup kita juga. Tidak salah tujuanmu sukses, tujuanmu sekolah tinggi, tujuanmu sarjana, tujuanmu menjadi master, menjadi doktor, tidak salah.
Tapi jangan lupakan tujuan kita juga hidup kekal. Engkau mau kelihatan cantik, ganteng, mau bodybuilding, fitness, dan sebagainya. Silakan. Tapi jangan lupa, hari ini dengar firman, ada satu tujuan ilahi yang Tuhan juga mau, yaitu berbuat baiklah dan banyak memberi sedekah. Setiap orang namanya manusia ada batas umurnya. Orang sehat, utangnya sakit. Siapa sih manusia yang anti sakit? Semua orang berpotensi sakit. Saya hamba Tuhan yang melayani tiap hari doa kesembuhan juga bukan berarti saya kebal dari sakit penyakit. Kalau hari ini Andi Simon masih ada, itu semua karena Tuhan yang menyertaiku. Tuhan menjagaiku. Bagaimana saya melayani Tuhan dan kuasanya menyertai. Tanpa kuasa Tuhan, maka Andi Simon tidak pernah bisa melayani Tuhan seperti hari ini. Dikatakan Tabita atau disebut dalam bahasa Yunani Dorcas ini, dia dalam hidupnya banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dia dikatakan meninggal dunia ayat 37, ya. Tapi waktu itu ia sakit. Lalu Dorcas ini meninggal. Setelah dimandikan jenazahnya, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Ini keren sekali ya. Saya mau Tuhan seperti ini. Maksudnya apa? Kehadiran pelayanan itu dibutuhkan orang banyak. Mungkin hari ini Bapak Ibu yang mendengarkan tidak kebetulan engkau melayani kering. Engkau melayani kok rasanya nggak dianggap. Engkau melayani kok nggak direken belas. Engkau melayani kok sepertinya tidak berdampak. Ayo, masuk dalam doa puasa. Perkarakan sungguh-sungguh. Bergumul. Bagi Anda yang melayani setiap hari disebut pelayan Tuhan, apalagi gembala, pendeta, tapi tiap hari urusan kurang uang, tidak ada dana, mau pinjam uang. Saya pernah beberapa kali sampai ada yang mau gade sama saya keyboardnya untuk katanya keseharian mendukung pelayanan atau lain sebagainya. Ya tidak salah kita beriman. Saya pun mengalami masa-masa itu. Tapi ada waktunya. Ada waktu kita berdoa, ada waktu Tuhan mendengar doa. Kalau saudara hari-hari selama puluhan tahun disebut pelayan, tapi hari-hari susah uang, akhirnya orientasimu kepada uang. Mari perkarakan kekekalan, perkarakan kembali panggilan pelayananmu. Apakah benar-benar engkau mendapat panggilan surgawi, ataukah hanya sekedar pelarian, atau engkau memanggil dirimu sendiri? Tapi di sini kita melihat bahwa kehadiran hamba Tuhan bernama Petrus ini diingini, dirindukan, dicari, diperlukan. Dan ketika mereka tahu bahwa di situ ada Petrus, maka mereka segera menyuruh 2 orang kepadanya, permintaan Petrus, tolonglah, segeralah datang ke tempat kami. 39. Maka
Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Inilah bukti firman Tuhan. Kebaikan hatimu itu hendaklah diketahui semua orang. Terang itu bercahaya, menjadi sinar, tidak ditaruh di bawah gantang. Hendaklah setiap kita yang mendengar firman ini jangan berhenti berdoa dan jangan berhenti berbuat baik dan bersedekah. Karena di balik itu ada namanya berkat keajaiban Tuhan yang terjadi di luar nalar. Kita melihat bagaimana dikatakan sudah meninggal dunia. Dorcas ini orang baik, sakit kasihan, meninggal dunia. Tapi oleh rahmat dan kekuatan Tuhan, kita melihat kisah ini ditulis supaya kita menjadi orang percaya, tidak jemu-jemu berbuat baik dan tetap bersedekah, berharap dan berdoa. Tuhan selalu punya surprise dan keajaiban, kejutan bagi orang-orang yang hidupnya suka membantu sesama. Saya pun belajar sebagai hamba Tuhan, mau terus untuk menjadi berkat bagi sesama. Saudara, Bapak, Ibu terkasih, orang-orang percaya, pemirsa dimanapun berada, dimanapun engkau ada, di mana ada kesempatan membantu, jadilah berkat. Ingat, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya anak Tuhan, tapi engkau juga disebut sebagai garam dunia. Garamilah dunia dengan kebaikan. Biarlah terangmu bercahaya supaya mereka boleh memuliakan Bapa kita di sorga. Ini sebetulnya sesuatu yang dramatis banget dan pasti menambah kesedihan haru waktu itu. Ketika Petrus melihat di sana janda datang berdiri dekatnya, mereka menangis sambil menunjukkan baju dan pakaian yang diberikan Dorcas, dijahitkan untuk janda-janda tua itu waktu ia masih hidup. Ayat 40 mengatakan, Petrus menyuruh mereka semua keluar. Hamba Tuhan ini digerakkan Tuhan untuk berdoa sendiri dengan Tuhan. Keluarlah semuanya. Lalu ia berlutut, ia berdoa, kemudian ia berpaling kepada mayat Dorcas itu dan berkata, Tabita atau Dorcas, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya, membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka, oh glory to God, bahwa Tabita atau disebut Dorcas dalam bahasa Yunani itu hidup. Yang mati lewat doa dari hamba Tuhan bisa hidup kembali. Sungguh-sungguh ini firman yang sangat indah. Kalau saudara hari ini dengar dan engkau sedang mati rasa, mati rohanimu, atau mati bagian organ-organ tubuhmu separuh,
lewat doa-doa kepada Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus, hiduplah dan bangkitlah dan jadilah saksi dan beritakanlah kasih sayang Tuhan Yesus. Petrus memegang tangannya, bantu dia berdiri, kemudian memanggil janda-janda itu, kasih tahu kepada mereka, Tabita atau disebut Dorcas ini hidup. Peristiwa tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. 43. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamat kulit. Namanya sama, Simon, Andi Simon CGR nih. Apanya? Kalau tadi itu Simon, itu ada Petrus. Simon Petrus. Andi Simon. Kapanya berkesempatan untuk datang ke rumah Anda dan mendoakan. Tapi saya bicara ini bukan berarti saudara undang saya, tidak. Tapi saya kasih ilustrasi bahwa setiap hamba Tuhan, kalaupun berkunjung ke rumahmu, di rumahmu ada yang sakit, di situ bisa terjadi kesembuhan ilahi. Tapi jangan sampai pengkultusan ya, jangan sampai mengidolakan ya, berlebihan. Respect boleh, like boleh, dislike juga nggak apa-apa. Sama, kalau saudara lihat nonton ini, like-nya Pastor, medsosnya Pastor, ya, suka like, oke. Nggak suka dislike, no problem. Itulah kehidupan. Bless you, terima kasih. Baik, siapa yang terberkati dengan firman penguatan ini? Puji Tuhan. Artinya apa? Kita bisa mengambil bahwa rema firman ini, apapun sakit yang kita alami hari ini, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Baik lewat live streaming, ataupun ada hamba Tuhan yang mendoakanmu, ataukah engkau berdoa sendiri. Tapi yang pasti selama kita masih bernapas, jangan berhenti untuk berbuat baik. Amin. Siapa nih yang rindu berbuat baik dalam anugerah sisa hidup yang Tuhan berikan? Saya mau, ketika rame-rame, mau. Tahukah Bapak Ibu sekalian, sepengalaman saya sih, dan apa yang firman ajarkan kepada kita, tidak ada orang menjadi susah karena berbuat baik. Tidak ada orang kekurangan karena menolong sesama. Yang ada, mereka semakin bahagia, semakin berlimpah-limpah sukacita, dan berkat Tuhan menyertai mereka. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu yang kami sudah dengarkan hari ini. Terberkatilah mereka semua yang sudah dengar firman Tuhan. Berkat dari Tuhan Yesus turun hadir di rumah-rumah Anda, atau di rumah sakit di mana engkau mendengarkan ini, maupun kepada pribadi Anda yang terkasih. Bagi saudara yang sedang sakit, tumpangkan tanganmu di dada masing-masing. Amin. Seperti ini, puji syukur, puji Tuhan. Dan saya berdoa, aliran kesembuhan. Yes. Aliran kesembuhan. Amin. Mengalir di tubuhmu, di jiwamu, di rohmu. Segala kelemahan tubuh, kelemahan dalam pikiranmu, mentalmu, atau kelemahan dalam rohmu, be blessed.
diberkati, sehingga engkau menjadi sehat, kuat, dan bangkitlah, dan rohmu menyala-nyala. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, glory to God. In Jesus' name. Be healed, be free, and be clear. Terimalah berkat kesembuhan ini, dan firman ini menjadi bagian terbaik di hidupmu yang tertabur di hati setiap Anda yang terkasih. Dalam nama Yesus, ucapan syukurku kepadamu ya Tuhan, atas firman dan roh kesembuhan yang kau berkati kami semuanya. Amin. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketik rame-rame, segala perkara aku sembuh. Ketik rame-rame, segala perkara aku sembuh. Kalau saudara ada pergumulan, ketik rame-rame, segala perkara aku menang. Segala perkara aku menang. Yes. Pujian ini memberkati kita, lalu kita akan berkat untuk air dan minyak. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Thank you so much, bless you. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, terima kasih. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Yeay, puji dan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya yang terkasih. Aku sembuh karena berkat dari Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yes. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan-Mu Tuhan, kami bersyukur ada sampai hari ini. Tidak pernah Kau tinggalkan kami. Amin. Oh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Yeay.
Puji Tuhan, senang banget. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bung Pastor akan mendoakan air berkat bagi Anda sekalian. Saya mau ucap terima kasih dulu ya. Makasih. Demak Afrina yang terberkati. Makasih. Betty Purba, puji Tuhan. Terima kasih. Maria Kumendong, terima kasih. Chelsea Tenggo, ya. Makasih. Dan Momi dan banyak Ida dan lain sebagainya, terima kasih ya. Udah terwakilinya tadi dari TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Terima kasih yang ada di Telegram, di WhatsApp, terima kasih semuanya orang-orang baik. Pak Budiono, Lisa, Remelia Sihotang dan sebagainya. Ada Lala di sana, Novalina, terima kasih. Baik, saya tidak berlama-lama, saya tidak terlalu banyak teori. Angkatlah air minum yang mau Bapak Ibu berkati. Kalau minyak, ini juga ada referensi perintahnya, yaitu dari Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 16. Ya, jadi apa yang hamba Tuhan Pastor Andy buat ini, ajarkan ini, share ini, ya, lakukan ini semua atas dasar-dasar rema firman yang saya bacakan, dan saya merasa ada tuntunan Roh Kudus dalam hati saya, dan puji syukur rema ini menjadi berkat kesembuhan sampai sudah ke seluruh dunia. Banyak orang-orang bersaksi, bukan hanya di Indonesia, tapi bangsa-bangsa mereka boleh menyaksikan kekuatan Tuhan lewat air doa, air berkat, healing water, holy water, apa saya sebutkan orang-orang air suci, apa saja. Tapi yang pasti lewat air doa, Tuhan juga bisa memberkati engkau sembuh hari ini. Angkatlah seperti ini. Dan saya berdoa, memberkati setiap air minum, minyak di tangan Anda sekalian, dalam nama Yesus. Air minum ini sudah diberkati, dan kuasa Tuhan yang menyembuhkan ada di air doa ini. Amin. Wow, keren sekali. Sensasinya nyata. Anda yang mengalami sensasi saat pastor mendoakan berkat untuk air minum, silakan saudara bersaksi kepada orang lain supaya mereka bisa tahu bahwa doa dari hamba Tuhan, doa orang benar itu mujarab. Ada something, ada sesuatu, ada kuasa. Dan kuasa Tuhan nyata, kesembuhan Tuhan nyata. Minumlah dan jadi berkat. Wow, keren sekali. Dalam nama Yesus. Segar, terberkati, senang, sukacita dalam situasi-situasi ini. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kesehatan, kesembuhan, kelimpahan sukacita, perlindungan Tuhan yang sempurna atas engkau, keluarga, dan masa depan, dan kekekalanmu
sudah dijanjikan dengan materai Roh Kudus kepada setiap hati. Ingatlah Bapak Ibu yang terkasih, pemirsa dimanapun berada, statusmu adalah orang percaya, orang benar, anak Tuhan Yesus. Semua engkau sekalian ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa di surga, menyinari engkau sekalian, saya juga dong, dengan kasih dan karunia-Nya, dengan shalom, damai sejahteranya. Keluar masuk kita diberkati, dilindungi, dan dijagai. Saya berdoa bagi setiap perjalanan Anda hari ini, dari kota ke kota, lewat udara, air, laut, terberkati semua. Selamat, puji dan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama-sama berkata, Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.